Halo kawanku semua, jumpa lagi di channel saya Lele Kriting. Salam sukses untuk kita semua. Dalam pemijahan lele, menurut saya adalah dua faktor yang sangat penting dan utama. Yang pertama adalah kualitas air, dan yang kedua adalah mutu dari telur itu sendiri. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu tentang kualitas air. Dalam memanage atau memanajemen air dalam pemijahan lele, itu hal yang paling utama dan tentu tidak bisa ditawar-tawarkan. Maka dalam istilahnya itu ada istilah, kalau kalian itu memelihara ikan, yang kalian pelihara itu apanya? Ikannya atau airnya? Pasti banyak yang menjawab ikannya. Menurut saya itu salah. Dalam memelihara ikan, entah itu pemijahan, pembesaran, atau lain-lain sebagainya, yang paling utama adalah peliharalah airnya, jangan ikannya. Karena air sangat berperan penting dalam perikanan. Sebagai contoh, kalau Anda mempunyai kolam yang kualitas airnya jelek, ikan sesehat apapun, kalau Anda masukkan ke kolam tersebut, maka ikan tersebut akan stres atau bahkan mati. Tetapi sebaliknya, kalau Anda mempunyai kolam yang kualitasnya bagus, ikan yang stres atau bahkan ikan yang punya penyakit pun kalian masukkan ke kolam tersebut, kemungkinan 70-80% bahkan hingga 90% saya yakin ikan menjadi sehat. Maka untuk itu kawan, mungkin sumber air di daerah kita memang berbeda-beda. Ada yang airnya jernih, ada yang airnya keruh, atau sering disebut warnanya agak menguning, atau bahkan ada yang airnya agak kecoklatan. Mungkin itu semua tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita untuk proses pemijahan lele. Sebagai contohnya, saya mempunyai air sumur. Air sumur saya itu air sumur bor. Airnya memang jernih, seperti kaca, jernih, pokoknya jernih banget. Tetapi kalau dibiarkan semalaman, itu nantinya airnya berminyak. Air berminyak itu berarti mengandung banyak zat besinya. Itu kalau dilangsungkan ke ikan, ikan akan menggantung semua. Atau bahkan kalau untuk larva lele, wah parah sekali itu. Pertama, waktu dikasih, ikan lincah. Tapi setelah beberapa saat, 1, 2, 3 jam, ikannya akan mengambang semua. Itu sebabnya saya mempunyai tandon. Nah kawan, berbicara tentang masalah tandon, menurut saya ada dua fungsi utama tandon. Sekarang gini aja, kita lihat tandon saya sambil berjalan ya. Berjalan. Nah ini kawan, ini tandon saya. Ini ukurannya cuman 2 kali 10 untuk mengaliri kolam 8 petak yang ukurannya kecil, mungkin 2 kali 2,5 meter. Fungsi tandon tadi yang pertama menurut saya itu mengendapkan air supaya airnya menjadi netral. Ini air ini asalnya dari sini, asalnya dari sumur bor. Jadi sumur bor ini kita hidupkan airnya ini kita masukkan ke sini. Nah, nanti dia lari ke sini. Air sumur ini jernih, cuma diendapkan itu agak berminyak-minyak itu.
Itu kalau dilangsungkan sangat bahaya untuk ikan. Jadi fungsi yang pertama untuk mengendapkan air supaya air menjadi netral. Netral dalam arti terhindar atau terbebas dari zat-zat yang bisa merugikan, terutama zat besi. Itu yang pertama. Itu nanti tandonnya, airnya mas saya, airnya kita alirkan lewat pompa air. Ini pompa air kita larikan ke kolam. Nah, jadi kolam ini airnya sudah netral. Jadi kandungan zat besinya sudah berkurang. Nah, itu fungsi yang pertama untuk mengurangi zat-zat yang merugikan. Ini belum diisi ini. Masih kosong, persiapan besok untuk pemijahan ini. Nah, untuk besok video selanjutnya kita bahas tentang pemijahan. Sekarang kita masalah kualitas air dulu. Karena ini adalah hal yang paling utama, kualitas air. Dan fungsi yang kedua untuk menghemat probiotik. Loh, kok bisa mas untuk menghemat probiotik? Gimana? Ini saya jarang beli probiotik lainnya. Saya hanya mempunyai probiotik ini. Apa ini? EM4 perikanan ya. EM4 perikanan khusus ikan ini. Mana tulisannya? Nah, ini perikanan dan tambak. Warnanya yang apa ya ini ya? Pink ya, agak pink kayaknya. Caranya gini. Kolam ini kita jarang kasih obat. Apabila ikan sakit atau ikan apa, kita jarang kasih obat ke kolam ini. Kita kasihnya hanya ke air tandon. Misalnya ini saya kasih obat atau probiotik itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Caranya gini. Ya, ini kita masukkan aja. Nah, kita sebarkan aja. Saya nggak punya ukuran tertentu ya. Saya nggak mempunyai ukuran 1 liter 100 liter air berapa mili mas probiotiknya. Saya nggak tahu kalau masalah itu. Saya hanya pakai kira-kira saja. Nah, ini. Jadi gini. Jadi dalam kolam ini itu probiotiknya atau apanya ya istilahnya itu. Pokoknya itu mengandung bakteri lah. Karena dalam kandungan probiotik E4 ini ada bakteri Lactobacillus. Lactobacillus ini untuk mengurai kotoran-kotoran lele ya, kotoran lele itu Lactobacillus. Ada yang orang menggunakan Yakult juga bisa, itu juga Lactobacillusnya ada. Macam-macam sih. Kalau saya hanya menggunakan E4 gitu. Jadi tandon ini sudah kaya akan probiotik atau bakteri-bakteri yang baik. Sekarang kita kasih obat ya. Jadi kolam ini termasuk jarang bau obat. Dalam pengobatan kalau ikan saya sakit atau stres, saya hanya kuras airnya. Bisa 50% atau tinggal kita sisain segini sekitar 5 cm atau 10 cm, terus kita tambah air tandon. Saya hanya begitu. Saya tambah air tandon karena air tandon sudah mengandung bakteri. Kita masukkan ke sini. Itu. Dalam pengobatan saya hanya seperti itu untuk sementara. Kalau memang sudah parah sekali, memang nggak bisa diobati lagi lewat probiotik, kita baru obati tersendiri ya, obati tersendiri. Jadi lelenya kita angkat semua, kolamnya kita bersihkan, kita kasih air yang baru, baru kemudian kita kasih obat. Itu kalau memang parah. Tapi saya jarang sekali parah. Saya jarang terkena jamur, apa yang disebut Aeromonas,
berkarat atau yang lain sebagainya jarang sekali saya. Jadi saya hanya mengandalkan perputaran air tandon inilah, perputaran air tandon ini. Bagi saya air tandon atau penampungan air sangat berperan penting bagi saya. Karena kita dalam pembenihan lele, pemijahan lele atau ya kok yang lain-lain, kita harus bisa menjaga atau memelihara air. Itu yang saya sebut tadi. Makanya kalau kita melihara ikan, yang harus kita utamakan atau kita pelihara adalah airnya. Itu menurut saya. Oh, mungkin untuk kesempatan kali ini masalah tandon saya rasa hanya itu dulu. Fungsinya hanya ada dua, yaitu untuk mengendapkan air. Jadi menurut saya sebelum kita terjun ke pemijahan, kawan-kawan yang pemula, khususnya yang pemula, kalau yang senior sih sudah nggak diajari, sudah tahu mereka ya. Untuk kawan-kawan yang pemula khususnya dalam pemijahan, sebelum kita terjun ke pemijahan, kita harus tahu tentang kualitas air. Kita harus paham betul tentang air, bagaimana struktur air kita, keadaan air kita di lingkungan kita. Karena tiap daerah itu berbeda-beda, dan suhu di tiap daerah itu berbeda-beda. Di tempat saya ini dengan desa sebelah saya itu sudah berbeda jauh kandungan airnya, sudah jauh kualitas airnya. Tempat saya ini memang agak buruk kualitas airnya. Ya jernih-jernih, bening-bening, cuman itu mengandung zat besi yang banyak sekali. Apalagi kalau untuk masak air minum, wadah parah. Yang dimasak waktu mentahnya itu bening, waktu mendidih airnya jadi kuning kayak sirup. Jadi kalau untuk air minum saya ngungsi kawan, ngungsi ke tempat tetangga sebelah yang punya sumur, bukan sumur bor, tapi sumur keduk istilahnya, apa namanya itu namanya. Oh, mungkin itu saja kawan-kawanku semua ya untuk masalah tandon air. Jadi kalian pelajari dulu sebelum terjun ke dunia pemijahan lele. Untuk video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pemijahan. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Salam sukses selalu.